Perkenalkan, nama saya Bila Cahya Nugraha dengan NIM 672023-165. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian fitur white box dan black box testing pada fitur Laravel. Untuk bagian manajemen package Laravel yang ada store, update, dan delete. Untuk gambaran fitur yang akan diuji, yang pada package wisata ini mencakup menambahkan paket, memperbarui paket, menghapus paket, dan objek yang akan diuji ada validasi input, upload file gambar, penyimpanan ke database, perilaku logika if bersarang. Lalu yang pertama ada basic path testing. Pada fungsi store dalam Laravel terdapat dua keputusan utama. Yang pertama, apakah validasi berhasil atau gagal. Yang kedua, apakah pengguna mengunggah gambar atau tidak. Dari dua percabangan ini, cyclomatic complexity dihitung dengan rumus CC sama dengan jumlah keputusan ditambah 1. Karena jumlah keputusannya tadi ada 2, kita tambahkan 1, yang berarti ada 3 jalur independen yang harus diuji agar kita yakin fungsi store bekerja dengan benar di semua kondisi. Pendekatan ini menggunakan cyclomatic complexity untuk menentukan jumlah jalur independen. Pada fungsi store terdapat dua percabangan utama. Yang pertama, validasi berhasil atau gagal, atau cek apakah ada file gambar atau tidak. Lalu untuk flow graph store-nya, path-nya ada 3. Untuk deskripsi jalur pada path pertama ada validasi gagal, data tidak lengkap atau salah. Path kedua, validasi lolos, upload wisata tanpa gambar. Path ketiga, validasi lolos, upload wisata dengan 1 atau lebih gambar. Untuk node langkah kedua, kita membuat flow graph dari desain atau code. Untuk node pertama, kita mulai eksekusi fungsi store. Node kedua, path gagal. Jika validasi error, sistem melempar exception dan kembali ke form redirect. Node ketiga, path lolos, lanjut ke baris penanganan gambar. Path keempat, ada cabang, ada gambar. Gambar ditemukan fungsi store dijalankan, jadi email path berisi path. Kelima, cabang tidak ada gambar. Gambar tidak ada email path di set 0. Lalu node ke-6, jalankan package script untuk menyimpan data ke database. Ketujuh, kita return redirect ke halaman index dengan pesan sukses. Lalu ke-8, program selesai. Jadi berdasarkan flow graph yang telah dibuat, kita dapat menentukan alur tiap path-nya. Path pertama gagal validasi, yaitu dengan urutan node 1 ke 2. Path kedua sukses tanpa gambar dengan path kedua dengan node 1, 3, 5, 6, 7, 8. Lalu path ketiga sukses dengan gambar dengan urutan node path 3, 1, 3, 4, 6, 7, 8. Lalu kita melakukan test case tiap path. Path pertama validasi gagal. Kita input dengan salah satu field wajib yang salah, misal price dikosongkan atau diisi huruf. Untuk hasil yang kita harapkan itu gagal, jadi sistem mendirect kembali ke halaman create, tidak ada yang masuk ke database. Untuk keterangan node, menguji node 1 ke 2. Path kedua sukses tanpa gambar, semua field wajib type, title, description diisi valid, file image dibiarkan kosong. Itu hasil yang akan diharapkan adalah sukses, jadi redirect ke package index. Data tersimpan di tabel package dengan kolom image bernilai 0. Kita untuk menguji node 1, 3, 5 skip storage 6. Yang path ketiga sukses dengan gambar, semua field wajib diisi valid, field image diisi dengan file gambar valid JPG atau PNG dengan format di bawah 10 MB. Itu hasil yang akan diharapkan sukses, jadi akan redirect ke package index. File gambar tersimpan di folder storage atau package. Data tersimpan di tabel package dengan kolom berisi path file. Itu untuk menguji node 1, 3, 4, lalu ke 6. Lalu untuk mencobanya kita lakukan demo. Jadi yang pertama itu kan kita melakukan validasi gagal. Jadi ini saya sudah input huruf, maka tidak bisa. Jadi kita hanya bisa input angka. Atau kita kosongin semua saja, apakah akan error atau tidak. Nah, jadi kita harus memasukkan judul paket berisi file agar tidak kosong.
lalu deskripsi juga, dan harga. Dan gambar paket coba kita kosongin terlebih dahulu. Nah, jadi berhasil ya teman-teman. Lalu untuk kedua dengan gambar. Nah, jadi sudah berhasil untuk kita input gambar. Lalu kita akan melanjutkan pada bagian condition testing untuk update. Jadi fungsi yang diuji update request fokus pada percabangan logika bersarang nested untuk memperbarui gambar. Kondisi yang diuji ada upload baru, gambar lama ada, total ada 4 kombinasi. Pengujian ini berfokus pada logika if bersarang. Sistem harus memutuskan apakah akan menghapus gambar lama hanya jika pengguna mengunggah gambar baru. Apakah pengguna mengirim file gambar baru atau apakah paket ini sudah memiliki gambar lama. Untuk tabelnya condition testing seperti ini. Jadi kita memiliki 4 kondisi. Untuk kondisi pertama, aksi yang diharapkan hapus gambar lama lalu simpan gambar baru, update data paket. Lalu kondisi kedua, tidak ada gambar lama untuk dihapus, simpan gambar baru, lalu update data paket. Tidak menghapus gambar lama, tidak menyimpan gambar baru, update data gambar lama tetap. Tidak ada aksi gambar pada storage, update data paket, gambar tetap 0. Lalu kita coba untuk melakukan proses update-nya. Lalu coba kita melakukan update pada judul terlebih dahulu. Jadi wisata malam, lalu wisata diganti makrab. Deskripsinya kita ubah juga. Untuk gambarnya tetap. Oke, sudah terubah. Lalu coba kita ganti gambarnya. Coba kita masukkan ini terlebih dahulu untuk sampel. Oke, apakah mau terubah? Oke, jadi gambar telah terubah. Jadi untuk proses update-nya kita berjalan lancar dan coba kita hapus. Oke, untuk hapus juga berjalan dengan lancar. Lalu kita coba untuk lanjut ke unit testing PHP Artisan Test. Jadi pengujian menggunakan PHP unit Laravel Tools ini disiapkan melalui setup. Jadi kita akan refresh database untuk reset database setiap tes, membuat admin user, lalu storage memasukkan penyimpanan file. Untuk contoh unit testornya ada 3 seperti ini dan contoh unit update-nya ada 4. Mari kita coba hands on pada kodenya langsung. Jadi caranya kita menggunakan PHP Artisan Test seperti ini. Lalu kita enter, maka program akan berjalan sesuai dengan alur yang kita buat. Untuk yang pertama, kita melakukan store files validation if title is missing. Program berjalan dengan lancar. Store success without an image juga berjalan. Store success with an image juga berjalan. Lalu update success without changing image juga berjalan. Lalu ada replace existing image juga berjalan. Update adds image if it was a null juga berjalan. Lalu destroy remove package and its image itu juga berjalan. Jadi kita melakukan total 8 tes dan semuanya berhasil. Lalu kita lanjut ke black box testing. Jadi apa itu black box testing? Black box testing menguji fungsi aplikasi tanpa melihat kode internal, fokus pada validasi input, output fungsi, perilaku aplikasi. Ya, metode yang akan kita gunakan ada equivalence partitioning, BFE, dan playback. Untuk yang pertama, kita menggunakan equivalence partitioning. Jadi EP membagi input ke kelas-kelas valid dan invalid. Tujuannya mengurangi jumlah test case tanpa mengurangi cangkupan. Dan kelas equivalence-nya untuk file tip, title, dan deskripsi kita ada
4 jadi string non kosong, misal wisata alam, string kosong maka hasilnya akan invalid, dan nilai null field tidak dikirim maka hasilnya invalid, dan tipe data salah maka invalid. Seperti yang kita coba tadi kan jika kita tidak memasukkan apa-apa program maka tidak mau, jadi hasilnya invalid, dan tidak dikirim maka hasilnya invalid, dan ketika kita input field angka juga tidak mau maka hasilnya invalid. Lalu print numerik, kita buat angka positif seperti angka 1.005.000 itu kan valid. Lalu angka 0 juga bisa, dan string angka misal 1000 itu juga masih bisa. Yang tidak bisa string kosong itu maka tidak akan diterima, dan nilai 0 tidak akan diterima, dan string non angka misal kita memasukkan huruf itu juga tidak bisa. Lalu untuk image, kita bisa tidak mengupload gambar seperti tadi itu berjalan valid, dan file gambar valid yang ukurannya di bawah 20 MB maka valid. File yang bukan gambar misal .txt yang bukan JPG atau PNG maka akan invalid, dan file gambarnya terlalu besar lebih dari 20 MB itu juga akan invalid. Lalu test case equivalence partitioning kita ada 3 untuk positif test case-nya. Seperti ini, kelasnya semua valid dengan gambar, semua valid tanpa gambar, dan harga 0. Semua yang akan dilakukan akan berhasil karena ini sesuai dengan kode yang telah kita buat. Lalu untuk negatif test kita ada 7 catatan seperti gagal validasi dengan error type is required, berarti datanya masih kosong. Data tipe, lalu title is required, untuk judul masih kosong. Description is required, berarti deskripsi masih kosong, dan price is required sama seperti harga masih kosong. Lalu price must be a number, itu ketika kita memasukkan huruf pada field harga. Lalu image must be an image, itu ketika kita memaksakan mengupload gambar yang tidak berformat JPG dan PNG. Lalu image may not be greater than 20 MB, itu ketika kita upload gambar yang ukurannya melebihi. Lalu if test case positif, semua valid, gambar valid, sukses. Untuk rangkumannya seperti ini, semua valid tanpa gambar juga sukses, harga 0 sukses. Lalu untuk gagalnya, title kosong, gagal validasi, price bukan angka, gagal validasi, image bukan gambar, gagal validasi. Setiap test case hanya mengandung satu kesalahan. Untuk cangkupannya, area pengujian field string wajib, semua kelas diuji, valid 00 tipe salah. Fresh numerik wajib, untuk price semua kelas diuji, valid 00 string text. Field image optional, image semua kelas diuji, valid 00 tipe salah, ukuran berlebih. Kombinasi positif, skenario valid dengan tanpa gambar telah diuji. Kombinasi negatif, skenario invalid satu persatu telah diuji. Lalu BFA menguji nilai batas dari input yang diuji, harga lebih dari 0, ukuran file gambar lebih dari 20 MB. Pengujian ini berfokus pada nilai di tepi-tepi atau batas dari domain input yang valid, aturan atau domain. Angka berdasarkan aturan validasi, price harus numerik secara logis, harga tidak boleh negatif, batas bawah adalah nose, image ukuran file harus maksimal 20 MB. Batas atas upper bound adalah 20 MB. Untuk definisi batas boundary-nya seperti ini. Lalu kita membuat test case boundary value BFN-nya seperti ini, dan test case boundary value-nya seperti yang ada di tabel ini. Dan hasil Cakapa Black Box testing telah diuji. Semua kelas EP, string, numeric, image, lalu semua batas BFA, harga dan ukuran file, skenario positif dan negatif lengkap. Kesimpulannya, dari seluruh pengujian logika internal whiteboard tercover 100%, validasi input black box telah diuji menyeluruh, dan seluruh fitur store atau update atau distro bekerja sesuai harapan. Untuk ringkasan cakupan BFA-nya, area pengujian status bawah price diuji -101 sudah diuji, batas image yang lebih dari 20 MB juga diuji, input non numerik diuji, ABC dan kosong, input tipe file salah diuji .txt. Lalu kita akan lanjut ke playback capture. Kita masuk ke tambah paket dahulu, dan di sini saya menggunakan Selenium IDE. Jadi seperti ini. Caranya kita coba record a new test project, lalu kita masukkan project name-nya apa. Kita kan package, jadi kita namai package saja.
Lalu kita masukkan batch-nya. Oke, kita start recording. Lalu coba kita masukkan. Nah, jadi setelah kita masukkan, mari kita stop recordnya dan kita coba. Test name-nya kita namai package. Oke. Lalu coba kita run. Jadi Selenium IDE ini akan mencoba otomatis apakah ini berhasil. Nah, ini kan tidak mau. Jadi kenapa tidak mau itu karena Selenium IDE memasukkan file dari file explorer, sedangkan IDE-nya itu kan dari image, jadi dia tidak akan berjalan. Jadi untuk ini kita hapus saja. Lalu coba kita ulang. Ini kita hapus. Nah, ini sudah selesai untuk playback capture. Jadi mungkin seperti itu saja, playback capture-nya sudah berhasil dan berjalan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan white patch pada daftar peserta. Ini ada beberapa tes. Public function test example, yaitu memastikan bahwa homepage itu atau get ini itu berjalan dengan baik dan server itu dapat berjalan dengan baik. Ya, kemudian untuk selanjutnya itu ada public function untuk tester without carousel. Memang di sini carousel itu tidak wajib dimasukkan. Jadi kita akan tes itu dengan cara kita masukkan datanya. Kita masukkan data ini. Ini lengkap tapi tidak ada carousel-nya. Dan output yang diharapkan itu dia masih berhasil, tapi tidak ada carousel-nya. Dia tetap berhasil memasukkan datanya, tapi carousel-nya tidak ada. Kemudian untuk lanjut path yang kedua itu ada public function tester with a carousel image. Ini adalah tes untuk satu gambar carousel. Jadi yang tadi tidak menggunakan gambar carousel, yang ini menggunakan gambar carousel tapi satu. Gitu. Ya, perbedaannya di sini. Tadi ini di atas tidak ada. Jadi ini kita mau cek gambar carousel yang ini. Kemudian output yang diharapkan adalah ketika ini dijalankan itu dia bisa tersimpan di sistem dengan baik. Gitu. Untuk selanjutnya itu ada test path ketiga, yaitu public function tester with multiple cursor image. Jadi ini untuk ngetes menggunakan kan gambar cursor ini bisa di input lebih dari satu. Jadi ini untuk ngecek apakah bisa sih diinputkan lebih dari satu gambar cursor. Jadi di sini kita isikan data
Oh, ini storage fake biar dia nggak mengubah storage yang dia pakai fake storage, jadi nggak asli, biar tidak mempengaruhi storage yang sebetulnya. Nah, di sini ini dimasukkan datanya, kemudian gambar kursornya dibuat lebih dari satu. Di sini saya pakainya 2, jadi kursor 1, kursor 2 untuk ngecek aja bisa nggak dimasukkan lebih dari satu. Kemudian untuk yang terakhir itu public function test update without new main image. Tes update tanpa gambar utama. Jadi di sini tanpa gambar utama ya. Jadi cuma masukkan alamat, deskripsi, jadwal ini, deskripsi, jadwal buka dan jadwal tutup. Seperti itu. Oke. Kita langsung run saja. Kita coba kita tes. Oke, kita pakai PHP desain tes. Kita enter. Sedang berlangsung, agak sedikit lebih lama. Oke. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa ada 7 tes yang berlangsung. Tadi ada example tes 1, 2. Ini example-nya lolos, kemudian store without carousel-nya lolos, store with the carousel image-nya lolos, store with multiple course-nya image lolos, dan update without new main image-nya lolos. Jadi kita langsung coba saja. Ya, untuk selanjutnya kita akan mencobanya satu-satu ya. Jadi kita tambah paket, kita masukkan nomor wisata, deskripsinya isi, terus gambar wisata, kita isi siap, tarik luar kursornya kosong, alamatnya ini kita ini isi semua.
Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membuat test case dari halaman login dari Desa Wisata Lerep. Di sini ada beberapa hal yang akan diuji. Contohnya, yang pertama itu yang paling krusial. Jadi GWS itu tidak bisa langsung mengarah ke dashboard admin user. Nah, jadi ketika dia mau mengarahkan ke admin user, dia itu akan diarahkan ke login dulu. Ini sangat penting ya, ini salah satu keamanan website. Nah, ini ada yang kedua ada login valid credentials. Di sini valid semua, baik email maupun password. Lalu di sini ada masuk ke admin user. Begitu. Yang kedua ada login gagal karena passwordnya salah. Passwordnya salah tidak sesuai dengan ini secret. Lalu dia akan redirect ke login. Kenapa? Karena si passwordnya itu gagal. Jadi out attempt gagal. Ini ada with errors plus with input. Nah, ini with inputnya ini emailnya admin local test. Gitu. Maksudnya di sini tuh tadi dia mengcek kalau emailnya tuh admin local test, tapi dia gagal karena passwordnya berbeda. Ini login gagal, semua field kosong. Ini semua fieldnya kosong. Ada validasi gagal pada email. Nah, ini kosong. Lalu ada login gagal, password kosong. Nah, ini tadi semuanya kosong, yang ini passwordnya kosong. Gagal. Login dari direct ke login karena gagal. Ini login gagal, email kosong. Tadi yang emailnya kosong. Dia gagal lagi karena emailnya kosong. Jadi dari ke login. Has error. Errornya apa? Errornya di email. Terus ada logout. Ini jadi adminnya coba untuk logout. Lalu di sini dia menggunakan user yang sudah tadi di atas. Ini user ini. Lalu dia mencoba untuk logout. Lalu habis itu setelah logout kembali lagi ke halaman login. Ini forgot password, email terregistrasi. Jadi email yang terregistrasi tadi ada admin @localtest. Nah, itu. Lalu ada get statusnya, lalu di sini ada forgot email tidak terregistrasi. Nah, di sini emailnya kita pakai contoh nama teman kelompok kita ada median @gmail.test dan gagal. Kita coba di terminal. Oke, semuanya berhasil. Sebelum masuk ke langsung, dicoba langsung nih saya daftarkan dulu untuk adminnya karena tadi di refresh database. Oke. Jadi ini admin local test, passwordnya secret, login. Nah, ini halaman loginnya teman-teman yang tadi itu. Coba kita logout. Kalau emailnya kita @gmail.com, passwordnya benar, tidak sesuai. Kalau benar, passwordnya salah. Coba yang tadi. Nah, ini gagal. Lalu kita coba lagi. Ada login valid credential, password salah, semua field kosong. Coba kalau fieldnya kosong, ada email wajib diisi. Kemudian ada logout tadi kita sudah coba, forget password email. Oke, kita coba forget password email, forget password. Emailnya ini kita pakai yang tidak ini set password. We can find user with that email address. Oke, kalau
lokal test ini. We have emailed your password recently. Jadi begitu teman-teman untuk test case yang akan diuji. Jadi yang diuji ada beberapa, ada total ini tadi ada 9. Ada 9 yang tes yang dilakukan. Ini dari mencegah tes dari masuk dari website yang bukan admin, nggak bisa masuk ke login, lalu ada ini 1, 2, sampai ke 9. Jadi begitu untuk yang login. Terima kasih. Oke, di sini sekarang saya akan melanjutkan bagian test case untuk kontak, fitur untuk mengkontak ya. Jadi di sini tuh coba kita masuk dulu. Oh, maaf. Masuknya itu langsung di sini. Ya, ini terus ada kita langsung masuk ke kontak. Nah ini kita mau mengtes yang ada di sini. Jadi test case yang dibuat di sini itu ada tes valid. Tes valid itu jadi semuanya terisi semua, nama, email, lalu pesan. Lalu ada tes input tidak valid, itu tidak ada nama dan tidak ada email. Oke. Kita akan coba tes menggunakan PHP Artisan. Kita akan kontak control test namanya. Kita lihat. Jadi semuanya pas di sini itu bisa kita lihat public function test contact form send WhatsApp. Nah, jadi ini nama, email, pesan itu nanti dia masuk sama email dan pesan masuk sini. Habis itu nanti dari akan ada responnya, yaitu akan masuk ke kirim pesan. Ini nomornya itu nomor WhatsApp dari controller, tapi ini saya ganti lagi aja menggunakan nomor saya karena untuk ngetes ya. Ini format pesan, ini format pesan yang dari controllernya. Saya lihat ini controllernya ini kayak gini. Lalu ini redirect masuk ke ini, masuk ke WhatsApp nanti. Kita coba aja. Nama nih kita pakai yang full. Nah, Ditya Pratama Putra, katakan emailnya Adis Wicaksono. Halo, saya ingin bertanya. Kita kirim, kita tunggu. Ini nanti dia akan masuk ke WhatsApp, open WhatsApp. Nah, ini langsung. Nah, ini karena ke nomor saya, jadi masuknya ke nomor saya sendiri. Gitu. Jadi kita buka lagi. Kalau mencoba kita coba namanya kosong, emailnya. Kalau begini tuh dia ada required field-nya harus ada semua. Tapi kalau misalnya gini, ya juga bisa. Pesannya harus diisi juga. Untuk yang kosong itu kita hanya bisa cek melalui si PHP Artisan ini ya. Jadi begitu. Untuk yang tidak valid tuh, jadi namanya kosong, pesannya kosong. Nah, itu. Ini ada error. Ini redirectnya masuknya ke URL-nya tetap ke kontak ya. Lalu ada errornya di nama, email, sama di pesan. Begitu. Terima kasih. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki ke bagian admin user, yang dimana ini adalah fitur untuk menambah admin user. Di sini saya udah buat file untuk testingnya, terus PHP-nya. Jadi di sini di dalam file ini ada beberapa fungsi yang memiliki fungsinya tersendiri. Kita akan masuki satu persatu, oke? Dimulai dari test guest cannot access user. Nah, jadi ini ya, itu berguna untuk memastikan guest
yang belum login tidak boleh mengakses halaman daftar. Jadi kalau misalnya kita belum login itu nggak bisa masuk ya. Skenario-nya yaitu ngirim request get admin user tanpa login. Itu ini. Ya. Respon yang diharapkan yaitu redirect ke halaman login karena belum login kan. Terus menjamin fitur manajemen user hanya bisa diakses admin yang sah. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua lanjut yaitu test admin can see user index. Jadi ini tuh berguna untuk memastikan admin yang sudah login bisa melihat halaman daftar user. Oke. Dimulai dari yang pertama yaitu kita sebagai admin nih. Kita sudah login. Habis itu buat satu user lain. Misal user biasa nih. Dengan email ini. Setelah itu mengirim request get. Setelah mengirim request get, habis itu respon yang diharapkan yaitu statusnya 200 dalam arti sukses ya. Sukses. Setelah itu kita memakai view admin user index. Setelah itu mempunyai variable users dan terakhir teks nama user dalam arti user biasa ini itu tampil, bisa kita lihat seperti itu. Yang ketiga yaitu test admin can see create user. Jadi itu tuh berfungsi untuk memastikan admin bisa membuka form tambah user. Jadi dimulai dari login sebagai admin, setelah itu get admin user create. Ya. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu kita ke page ini. Nah ini. Jadi kan dari awal kan gini. Kita ke tambah user sini. Nah ini adalah page admin user /create. Kita ke situ. Nah terus respon yang diharapkan yaitu statusnya 200. Dan juga view yang dirender itu dari admin user create, yaitu yang ini nih. Ini tadi. Oke. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu ada test admin can store new user with valid data. Itu berfungsi sebagai menguji fungsi store ketika data valid. Ya. Dan user itu harus tersimpan. Jadi dimulai dari login ya. Kita login di sini. Login sebagai admin. Habis itu kita kirim post ke admin user store dengan data seperti berikut ya. Itu baru example password 123, password 123 seperti itu ya. Terus hasil yang diharapkan yang pertama redirect ke admin user index. Setelah itu session punya flash message, jadi ada pop-up message gitu ya, berjenis flash, yaitu user berhasil ditambahkan. Setelah itu table users ya. Table users berisi baris baru dengan name dan email yang ini ya, di tampil gitu. Terus setelah itu password di database terinskripsi dan bisa dicek menggunakan hash ini ya. Jadi udah terinskripsi ya. Setelah itu ada test store fails with invalid data. Oke. Yang dimana di sini bertujuan untuk menguji store ketika data tidak valid dan harus gagal validasi. Oke. Jadi dimulai dari login sebagai admin. Setelah itu ngepost identitas seperti berikut yang dimana name-nya kosong. Name-nya kosong.
Terus hasil yang dirapkan itu redirect kembali ke admin user create. Oke, jadi balik lagi ke halaman yang admin user create itu. Terus setelah itu session berisi error pada field nama, email, password. Terus juga di tabel users hanya ada satu user, yaitu admin saja, dan tidak ada user baru. Oke. Selanjutnya yaitu tes admin can see user detail. Nah, ini berfungsi untuk menguji fungsi show, menampilkan detail user tertentu. Untuk skenario-nya itu dimulai dari login. Terus buat user, misal detail usernya seperti ini ya. Detail user, habis itu request get admin user. Kok galang. Nah, respon yang diharapkan yaitu pertama statusnya 200. Setelah itu nge-view admin user show. Terus nama dan email user tampil di halaman ya. Setelah itu test admin can see edit user form. Jadi ini berfungsi untuk menguji fungsi edit, yang dimana itu untuk menampilkan form edit user. Jadi dimulai dari login juga, terus buat user edit user. Jadi membuat user. Terus habis itu request get. Setelah itu hasil yang diharapkan yaitu statusnya berjumlah 200 berhasil, sukses. Terus nge-view admin user edit. Terus view memiliki variabel user dan nama user itu tampil di halaman, yaitu edit user ya. Oke, setelah itu test admin can update user without changing password. Oke, maaf bentar. Maaf bentar ya. Saya cek suara saya dulu ada enggak. Oh ya, ada. Jadi kita memasuki ke bagian test admin can update user without changing password itu tadi. Yang dimana itu untuk menguji update ketika admin hanya mengubah nama dan email tanpa mengganti password. Jadi login dulu, terus habis itu membuat user dengan password lama. Setelah itu dengan password lama, setelah itu menyimpan hash password lama. Setelah itu put admin user update dengan seperti berikut. Oke. Hasil yang diharapkan itu redirect ke admin user index plus pesan user berhasil diupdate. Setelah itu refresh. Nama dan email berubah sesuai input. Terus hasil password tetap sama dengan sebelum update. Dalam arti tidak berubah. Nah, setelah itu test admin can update user and change password. Jadi di sini dimulai dari login juga. Habis itu ini fungsinya untuk menguji update ketika admin mengganti passwordnya. Untuk proses itu dimulai dari login, terus setelah itu membuat user dengan password lama, terus habis itu request put ke admin user update dengan nama user dengan password baru,
isi password baru, terus emailnya tetap sama, passwordnya new password 123, terus sama konfirmasinya juga sama. Terus hasil yang diharapkan yaitu redirect ke admin user index plus pesan sukses. Setelah itu nama user berubah sesuai input. Terus password di database berubah dan hash new password 123 itu bernilai true. Seperti itu. Terus lanjut ke test update fails when email already taken by other. Jadi ini kalau misalnya ada yang kembar gitu ya, email kembar itu nggak bisa. Nah, skenario-nya yaitu login sebagai admin, terus habis itu buat user 1 dengan email 1 add example, terus yang 2 juga dibuat 2 add example. Setelah itu mencoba update user 2 dengan email 1 at example.com, jadi dikembarin gitu ya. Terus request dikirim dengan from admin user edit. Seperti itu. Hasil yang diharapkan yaitu redirect kembali ke halaman edit milik user 2. Terus session memiliki error pada field email. Setelah refresh, email user tetap 2 at example, jadi nggak berubah. Dan yang terakhir yaitu test admin can delete user. Ini destroy atau menghapus user. Dimulai dari login, ya, biasa login, habis itu buat user hapus ya, ini membuat user, namanya user hapus email, hapus example.com. Setelah itu respon ya, yang diharapkan yaitu redirect ke admin user index plus pesan user berhasil dihapus. Terus habis itu tabel user tidak lagi mengandung baris dengan ID user tersebut. Dalam arti udah dihapus. Seperti itu. Dan untuk pembuktiannya kita bisa menggunakan ini ya. Bisa menggunakan PHP Artisan. Kita pergi ke ke folder Laravel kita. Kita sudah berada di folder Laravel kita. Habis itu kita ketik PHP Artisan test minus filter sama dengan nama file kita. Seperti itu, nama file kita ya. Nama file kita. Habis itu kita enter. Ini akan mencoba testing website kita. Dan hasilnya menunggu. Tunggu sebentar. Ini jalankan. Oke, ternyata sudah. Dan hasilnya seperti ini ya. Guys can access user index, admin can see user index, admin can see create user form, admin can store new user with valid data and lain-lain. Ya. Kira-kira seperti ini saja. Terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Saya Christian Arga, pelajar SMP yang akan mengoperasikan website DBL. Terima kasih. Silahkan.
Terus Nah, itu tugasmu. aku Kuwi sing anu. ke user, kuwi nambah user. Kuwi nambah user kaya mau kuwi. Pokoke meh nambah user ya entuk. Misalnya kowe meh nggo login nggo nganumu dhewe. Oh, yang gue iki lho. Heeh. Jadi tugasku mencari tahu iki lebok iki kono mau. Ora jajal pencetan upload paket wisata. Nah, kuwi tambah paket ngono kuwi. Ya kuwi ngono kuwi. Ya kuwi kowe golek saka Google di save-save ngono ya entuk. Loh, mencet apa aku mau? Wis, Jawab. Jajal meneh. meneh. Terserah kowe meh sing opo. Kan kuwi daftar paket. Tapi kowe meh upload sing jajal sing paket wisata apa kuwi dijajal. Apa meh mbok edit yo entuk. Nah, terus nek wis asal kono apa iki? Ya wis lanjut. Lanjut kuwi lho. Upload paket wisata apa user kuwi lho. Nah, misal tambah user, mau ngedit user, Tambah user. nambah user, nambah user. Nah, misalnya usermu kuwi. Email sebarang lah. Nah, Buat kudu login kayaknya. nah. Yang gue login mau kuwi, gue login sing mau. Tapi nek meh ngedit iso.
Gambar karosel ki apa? Gambar karosel ki sing gambare akeh. Jadi iso geser-geser ngono. Padha apa ya? Gak apa-apa. Sinyal ya. Enggak wifi. Gambar sama sih. Wis alamatnya iki.
Wis. Wes, jajal kowe ing user, jajal ngedit salah satu. Wis. Jajal logout, ganti login nganggo user sing mbok gawe mau. Wis. Wes, bar kowe jajal ning daftar wisata, terus terus apa ana sing mbok edit. Wis. Wes. Iki kok klik iki. Klik URL. Jajal ning daftar wisata, nggak paket wisata. Wes metu. Wes metu. Wisata. Wes metu. Jajal kowe nambah paket makrab karo paket studi banding. Caranya oh bisa. Ya, jajal. Iki jajal sing apa mau tambah paket jajal. Makrab. Jajal tambah makrab. Iki paket tuh makrab. Ya kuwi jenis paket kuwi. Oh. Tambah wae opo sebarang. Fotone ojo sing
Wis. Wis. Tuh. Terus diisi terus dikirim. Emang ngirim pesan ceritanya nih adminnya. Sebagai user. Open. Oke, betul ya. Oh, Bener. bener. Oke. Oh sih, menurut tak sih. Oh iya. Masih juga. Oke. Wis. Karena tanggapan tak karo website yang mungkin sulit dioperasikan apa gimana. Oh, tanggapan. Jujur wae iki soalnya tesnya iki nggo nguji sistemnya. Oh, mungkin sing pas nambah ke waktu. Heeh. Waktu-waktu bisa dipermudah. Oh iya. Soalnya kan ada scrolling. Wis, Oke. kita. Ya wis, oke. Masih oke ya. Iya. Oke.